akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami membahas materi tentang penilaian. Kami beranggotakan 4 orang dengan pemateri pertama yaitu Yuniki, pemateri kedua Magdalena Sahita Dampi, pemateri ketiga Justin Fania, pemateri keempat Luis Fasira, dan pemateri terakhir saya sendiri Agustina Rani. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri pertama membahas tentang penilaian. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran sehingga diketahui apakah suatu program telah berhasil. Penilaian suatu kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang pertama, model evaluasi pembelajaran IPA. A. Penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang memuat siswa melakukan tugas tertentu, seperti praktek di laboratorium. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan data cek ya dan atau tidak. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, siswa mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, siswa tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai 2 pilihan mutlak. Misalnya, benar, salah, dapat diamati, tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak dapat nilai tengah. Namun, daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Baik, kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang penilaian secara tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa dalam bentuk tulisan. Ada 2 bentuk soal tes tertulis, yaitu yang pertama, soal dengan memilih jawaban atau pilihan ganda 2 pilihan, benar salah, iya tidak, dan menjodohkan. Yang kedua, soal dengan mensuplai jawaban atau isian singkat atau melengkapi uraian terbatas, uraian objektif atau non-objektif, dan uraian terstruktur atau non-terstruktur. Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-benar isian singkat dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat atau pengetahuan. Tes tertulis, bentuk uraian adalah penilaian yang menuntut siswa untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kompetensi, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan alat ini antara lain, cakupan materi yang ditanyakan terbatas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Kasin Pania, saya sebagai pemateri ketiga, membahas tentang C. Penilaian proyek.
merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengelolaan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk memenuhi pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan siswa pada mata pelajaran tertentu. Yang D, penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, seperti patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri 4, saya persilahkan. Baik, saya sebagai pemateri keempat, materi saya tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya siswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa. Penilaian portofolio berdasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan siswa. Berdasarkan informasi, perkembangan tersebut, guru dan siswa sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan siswa dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa melalui karyanya, antara lain karangan, puisi, surat, komposisi, musik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya membahas tentang penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetisi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya, siswa diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Penilaian dirinya didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Penilaian kompetensi afektif, misalnya, siswa dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotor, siswa dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Baiklah, materi saya ini menutup dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.